Hai, thank you ya untuk teman-teman yang sudah setia menonton YouTube-nya Wisdom and Invest. Seperti biasa, hari ini saya akan membahas ke-10 saham ini secara berurutan, dan saham ini adalah saham pilihan dari teman-teman. Jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli ya. Tujuan dari analisa ini adalah agar kita sama-sama belajar. Kalau dirasa ada yang kurang cocok dengan analisa ini, it's okay, silahkan dianalisa ulang kembali. Kalau suka dengan analisa ini, silahkan di-share videonya agar teman-teman bisa ikutan belajar dan join Telegram Wisdom and Invest untuk request saham-saham lainnya. Chart yang saya gunakan ini adalah trading system dari Wisdom and Invest. Sebetulnya untuk akses 24 jam ke chartingnya ini, chartboardnya Wisdom and Invest ini harus berlangganan, tapi jangan khawatir karena adminnya akan memberikan kesempatan untuk teman-teman mencoba, tapi tentunya terbatas ya, dan harus menunggu instruksi dari adminnya dulu. Jadi di room publik dari Wisdom and Invest, nah teman-teman jangan lupa untuk selalu join telegramnya Wisdom and Invest dan selalu pantau grup chatnya itu ya, chat dari grup Wisdom and Invest. Barangkali pas waktu siang atau mungkin sore, kadang-kadang sesekali adminnya akan menawarkan ke publik apakah teman-teman ingin request chat. Nah, tapi biasanya terbatas hanya 10 orang. Jadi sebaiknya teman-teman selalu pantau grup dari Wisdom and Invest. Nah, tapi jangan khawatir, meskipun nggak pakai trading system dari Wisdom and Invest, nanti akan saya ajarkan juga bagaimana cara menganalisa menggunakan indikator sederhana seperti stokastik dan MACD. Indikator ini bisa teman-teman gunakan menggunakan charting dari aplikasi sekuritasnya masing-masing. Jadi bisa teman-teman analisa mandiri. Nah, disinilah kita akan belajar bareng-bareng ya bagaimana cara menganalisanya. Ini akan saya jelaskan sedikit bagaimana cara membaca atau menggunakan chart dari Wisdom and Invest-nya. Ada ini sinyal berupa segitiga hijau. Di sini itu adalah sinyal untuk entry. Dan ada sinyal segitiga merah, itu adalah sinyal untuk exit. Lalu yang di sini namanya ini indikator volume. Kalau yang kotak-kotak hijau dan merah ini indikator pixel. Lalu ada indikator momentum. Kalau yang di sini itu namanya garis win atau win line. Garis ini bisa kita gunakan sebagai trailing stop atau stop loss. Jadi kalau teman-teman yang bingung mau pasang TS, trailing stop atau stop loss di mana ya? Nah, teman-teman bisa gunakan angka ini sebagai acuan. Angkanya itu ada di sebelah kanan. Kalau garisnya berwarna ungu, maka dia juga akan berwarna ungu. Kalau garisnya berwarna biru, maka dia juga akan berwarna biru. Atau bisa lihat di sebelah kirinya itu ada keterangannya. Ada berisi total transaksinya berapa. Jadi teman-teman bisa lihat ya, ini liquid atau enggak. Lalu ada sektornya, dia sektor apaan, support resistnya di berapa, dan ada garis win line-nya yang bisa kita gunakan sebagai trailing stop. Tapi dari angka itu kita bisa kasih toleransi ya, 1-2% atau beberapa tick dari angka garis win line-nya itu. Lalu idealnya untuk entry itu saat muncul segitiga hijau, lalu pixelnya juga hijau dua-duanya ya. Seperti di sini. Lalu pixelnya ada hijau dua-duanya dan ada momentumnya. Jadi ketiga syarat ini yang dipenuhi itu baru valid buy. Kalau salah satunya belum dipenuhi, maka dia hanya bersifat spekulasi buy. Karena bersifat spekulasi, maka teman-teman harus mengatur money manajemennya. Jadi jangan langsung masuk dalam jumlah yang besar dulu. Nah, money management ini sangat penting ya. Jadi jangan langsung masuk dalam porsi yang besar. Kalau seandainya seperti di sini, misalnya saat muncul segitiga hijau, lalu pixelnya hanya satu hijaunya, maka teman-teman bisa icip dulu, masuk sedikit dulu. Lalu ketika pixelnya mulai berubah menjadi dua-duanya hijau seperti di sini, nah ini teman-teman bisa tambah lagi porsinya. Seperti di sini juga dia udah ada momentum ya. Jadi ini ketiga syaratnya ketika terpenuhi, maka teman-teman bisa buy dalam jumlah yang lebih besar. Lalu ketika muncul segitiga merah, maka teman-teman bisa exit atau keluar atau tinggal pasang trailing stopnya aja. Nah, di sini kan dia kena trailing stop ya, makanya dia exit. Tapi kalau kita pasang toleransi, jadi di sini kalau pakai toleransi 1-2% atau beberapa tick, maka ini bisa terhindar ini
Nah, jadi bisa dari sini kita exitnya di sini. Ini kan besar sekali ya, lumayan. Seperti itu. Nah, jadi kalau semakin tinggi momentumnya biru-biru, semakin menanjak itu semakin baik. Kebalikannya, kalau pixelnya dua-duanya merah itu jelek. Lalu momentumnya merah-merah ini juga tidak oke ya. Apalagi kalau merah-merahnya itu semakin mendalam. Tapi ketika dia berubah warnanya, jadi kalau dari biru menjadi biru tua, itu ada potensi dia reversal. Begitu juga dengan yang merah. Kalau yang merah dia semakin mendalam. Saya zoom dulu. Yang merah, saat dia berubah menjadi merah tua dan mulai mengecil, itu bisa menjadi reversal. Kondisinya sekarang untuk UNTR terakhir dia sudah exit ya. Di sini sudah exit. Lalu pixelnya saat ini hanya satu, hijaunya, dan momentumnya masih berupa titik-titik pink nih. Jadi belum ada biru-biru Ben-Hur seperti di sini, tapi berupa seperti ini. Nah, kalau bentuknya seperti ini, potensi besarnya dia akan bergerak sideways. Nah, karena bergerak sideways, maka kita bisa menggunakan strateginya adalah buy on weakness atau buy on support, lalu sell on strength ya, atau sell on resist. Di sini kita bisa lihat ini analisanya menggunakan MACD dan stokastik, jadi menggunakan indikator sederhana ya. Ini di aplikasi charting sekuritasnya teman-teman itu bisa menggunakan ini, lalu teman-teman bisa mulai menganalisa. Lalu menggunakan ini ya, support resist, kita cek dulu indikatornya. Untuk MACD-nya dia masih menurun. Saya zoom dulu biar teman-teman bisa lihat lebih detail. Ini masih menurun. Jadi di sini sudah dead cross ya, perpotongan persilangan dari MACD-nya. Ini namanya dead cross. Ini bisa kita gunakan sebagai sinyal exit juga nih. Lalu untuk stokastiknya terakhir ini menurun, tapi sini mulai ya mau golden cross. Nah, selama MACD-nya masih menurun dan masih membuka, ini belum golden cross ya, nggak jadi, ini bukan golden cross. Jadi dia masih menurun dan masih merahnya berada di atas, birunya masih di bawah. Ini masih kurang oke sebetulnya. Jadi saat stokastiknya golden cross di sini, maka ini bisa digunakan untuk fast trading. Memang karena tadi yang di Chartwin juga dia masih sideways ya, jadi kita gunakan untuk buy on weakness atau buy on support dan sell on strength aja. Ini strategi seperti itu. Nah, sekarang kita cek di manakah area support dan resistnya. Area supportnya ini di sini ada support. Kemarin harganya tertahan di sini ya. Ini kita bisa tarik. Nah, ini bisa dijadikan support. Coba cek dulu angkanya kira-kira di berapa. Di sini nggak ada angka pastinya. Maka teman-teman bisa cek lagi kembali di aplikasi sekuritasnya ya masing-masing. Kira-kira di angka berapa ini? Sekitar 22 lebih, hampir 23.000. Nah, ini jadi area support. Lalu resistnya sebenarnya di sini juga ada ya. Resist terdekat itu di 23.250. 23.250. Lalu resist selanjutnya di atasnya ini 24.200. Nah, seperti itu. Seandainya dia jebol, maka ada potensi dia akan ke support bawahnya ya. Ini sebenarnya sih masih uptrend. Untuk UNTR ini kalau kita tarik garis trend, nah ini sebenarnya masih uptrend ya, masih uptrend. Hanya aja nih belum golden cross nih, jadi masih agak kurang oke. Kalau dia sampai jebol dari trendnya ini, maka teman-teman sebaiknya out dulu ya, exit dulu, dan pantau lagi kira-kira di manakah sinyal entry-nya yang lebih oke. Nah, saat ini memang stokastiknya sudah golden cross, tapi sayangnya MACD-nya masih belum terpenuhi nih syaratnya. Mudah-mudahan besok dia bisa naik. Maka kalau yang mau entry bisa untuk fast trading, ketika hijau dijual dulu. Untuk yang nyangkut, maka saat lagi naik menuju ke resistnya bisa digunakan untuk SOS dulu.
Nah, lalu baru nanti selanjutnya pantau kembali ya situasi kondisinya seperti apa, apakah indikator semakin baik, lalu bentuk candlenya seperti apa, nanti kita analisa kembali. Untuk ITMG ini dia sudah exit juga di sini dan belum ada sinyal untuk entry, pixelnya merah-merah, ini tidak oke. Dan ininya juga ya, momentumnya dia masih berupa titik-titik pink nih, titik-titik pink, artinya dia bergerak sideways. Kita analisa MACD dan stokastiknya. Untuk MACD-nya di sini sudah dead cross dan masih menurun, masih membuka. Lalu stokastiknya juga di sini dead cross. Ini birunya di atas ya, coklatnya di bawah. Nah, ini memang sempat hampir dia mau golden tapi nggak jadi. Nah, itu bukan golden cross, berarti dia masih dead cross dan masih menurun. Jadi yang bagus itu kalau coklatnya sudah naik ke atas nih. Kita lihat area supportnya di mana. Area support kita gunakan yang terdekat dulu aja ya. Kalau gunakan terdekat artinya kita gunakan candle sehari sebelumnya. Supportnya di sini, support mungkin sekitar 8.000 ya. Ini teman-teman bisa cek lagi di aplikasi sekuritasnya. Intinya menggunakan harga low dari candle sebelumnya. Lalu resistnya kita bisa gunakan harga high candle sebelumnya. Jadi kita bisa gunakan yang ini juga boleh. Nah, ini sebagai resist ya. Sebagai resist. Tapi kalau resist kuat atau support kuat kita harus tarik dari beberapa candle. Support dan resist kuatnya ini sebenarnya ada support juga. Lalu support kuat kalau support weekly ini ya, yang 7.500 ini adalah support weekly-nya. Jadi ini adalah support kuat di 7.500. Resistnya untuk resist weekly, resist kuatnya di 8850. Ini resist dan ini adalah support 7.500. Tapi untuk melihat pergerakannya, kalau dia besok membentuk low lagi dari sini, maka dia akan menuju ke support selanjutnya ya, bisa turun lagi ke bawah. Tapi kalau dia bisa membentuk higher high, ada potensi dia akan ke resist yang di sini. Jadi ini terdekat, support terdekat, resist terdekat. Ini masih harus pantau lagi karena melihat bentuk stokastik dan MACD-nya ada potensi dia masih bisa turun dulu ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin entry, sebaiknya wait and see dulu sampai minimal stokastiknya golden cross. Minimal stokastiknya golden cross. Lebih baik lagi saat MACD-nya sudah menutup. MACD menutup. Nah, menutup itu bukan berarti golden cross juga. Jadi hanya tanda-tanda aja, misalnya sudah mulai begini. Nah, itu juga oke. Kalau dia sampai bersilangan itu makin oke lagi. Seperti itu ya. Oke, next TPIA. Untuk TPIA sudah ada sinyal entry sejak di sini. Ini sinyal entry masih hold. Ini statusnya ada di sebelah kiri dengan profit sebesar 5%. Lumayan ya. Saat kemarin indeks lagi turun-turunnya, tapi masih ada yang bisa profit menggunakan trading system dari Wisdom Invest. Lalu pixelnya dua-duanya hijau, ini oke. Untuk momentumnya, nah sayangnya momentumnya dia masih belum ada ya. Jadi mungkin kalau naik juga naiknya nggak banyak. Menggunakan MACD, ini kita analisanya cek MACD-nya dulu. MACD-nya ini sudah golden cross, cuma masih rapat-rapat ya. Dia kalau rapat-rapat begini artinya ya kenaikannya masih kurang oke. Akan bagus saat dia kalau golden cross-nya membukanya lebar. Begitu pula dengan stokastiknya. Akan bagus kalau dia ke atas dan membuka lebar. Semakin lebar semakin baik. Ini stokastiknya di sini sudah, sini kemarin sempat ya dead cross, kalau di sini golden cross, tapi di sini golden cross lagi. Lalu dia kepalanya ini trennya naik ya, trennya naik, membuka, ada golden cross, itu bagus. MACD-nya kepalanya memang sudah naik sedikit, tapi karena dia nggak membuka lebar, jadi potensinya dia nggak begitu banyak mungkin kenaikannya juga. Ini nah ini sideways, ini kita bisa lihat ya,
resistnya dan supportnya di sini 6350, resistnya di 7475. Kalau yang baru mau masuk itu agak resiko ya, karena risk dan rewardnya lebih besar resikonya. Jadi kalau yang baru mau masuk nih, ini adalah reward, yang di sini adalah resikonya. Jadi harus pertimbangkan ya, apakah teman-teman mau bisa menerima resikonya lebih besar dan rewardnya jadinya udah deket nih. Kalau mau entry bisa menunggu lagi di deket-deket area support di sini ya, nggak perlu pas-pas di sini. Jadi udah deket-deket area supportnya, teman-teman bisa cicil, tapi sambil pantau juga nih stokastik dan MACD-nya seperti apa. Kalau masih oke, masih bagus, bisa entry di area dekat supportnya 6350, itu area support. Jadi ada potensi besok masih bisa naik ya, karena stokastiknya masih membuka lebar, MACD-nya kepalanya cantik. Ini juga. Jadi setelah mendekati resist, teman-teman bisa pertimbangkan untuk SOS di dekat resistnya. Nanti baru setelah sudah SOS, teman-teman ingin entry lagi, pantau lagi di area supportnya. BBCA hari ini akhirnya naik. Candlenya bagus ya, candlenya sebetulnya candle bullish. Pixelnya 1, tapi sini belum ada sinyal untuk entry, jadi belum valid. Sifatnya kalaupun entry adalah spekulatif buy, karena baru pixel hijau 1, jadi belum ada segitiganya, juga belum ada momentumnya. Momentumnya masih merah nih sebenarnya, nih ya, masih merah, tapi sudah agak mendingan. Nah, khawatirnya apakah ini naik beneran atau dia hanya mantul sebentar, sama seperti kemarin ini ya. Kemarin ini sempat dia mantul 2 candle hijau lalu kembali lagi turun. Nah, jadi teman-teman kalau yang ingin entry saat ini sifatnya spekulatif. Ini kita cek dulu untuk MACD. Nah, bedanya saat kemarin mantul di sini, MACD-nya masih terbuka lebar ya. Sekarang MACD-nya mulai menutup. Itu berbeda kondisinya. Memang masih turun, tapi sudah mulai melandai dan mulai menutup. Ini saya zoom lagi biar teman-teman bisa lihat. Ya, ini sudah mulai menutup ya. Beda kalau di sini masih membuka begini, ini sudah mulai menutup. Dan stokastiknya sudah golden cross. Bagi yang ingin spekulasi, bisa cicil, jangan banyak-banyak. Jangan lupa money management ya, money management itu wajib. Mudah-mudahan potensinya dia bisa mencapai resist. Di sini ada resistnya. Resistnya kalau di sini resist weekly ya 29125. Yang pasti dia harus mencapai resist terdekat. Resist terdekat itu harga high dari harga tertinggi dari candle sebelumnya. Jadi kalau kita lihat di sini candle sebelumnya yang tertinggi di mana? Di sini ya. Jadi ini adalah harga tertinggi, resist terdekatnya, maka dia harus mampu dulu untuk melewati harga itu. Mudah-mudahan besok masih bisa naik karena stokastiknya baru golden cross. Seandainya sampai stokastiknya kembali mulai menutup, maka teman-teman bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Baru nanti pantau lagi apakah masih mampu naik. Tapi kalau stokastiknya terus membuka ke atas, jadi masih terus seperti begini nih, itu bisa di hold ya. Kalau teman-teman sudah entry di sini spekulatif, sifatnya masih spekulatif buy, jadi jangan banyak-banyak dulu sampai ada konfirmasi. Lalu ini saya ada buat garis trend berupa channel trend. Jadi kalau dari channel trend ini memang pas ya, dia sedang mantul di support trend. Ini support trend. Dia mantul di support trend, juga ininya mulai menutup, ininya mulai oke. Nah, ini sebetulnya walaupun spekulatif buy tapi cukup menarik. Ini teman-teman bisa, jangan lupa money manajemennya. Seandainya stokastiknya mulai menutup, itu bisa take profit dulu ya.
INTP terakhir sudah exit di sini. Sini segitiga merah exit dan belum ada sinyal untuk entry ya. Sini kondisi sekarang pixelnya hijau 1, artinya spekulatif. Dan momentumnya masih merah-merah nih. Masih kurang oke ya momentumnya. Kita cek dulu untuk stokastik dan MACD-nya. Untuk MACD ini mulai menutup ya, tapi belum golden cross. Stokastiknya golden cross. Nah, ini mungkin cocok untuk trading fast trading. Jadi dia mantul di support. Ini ada support sekitar ini 10.000 berapa ya? Mungkin 10.200 ya. Ini coba cek lagi, teman-teman bisa cek lagi di area 10.125 sampai 10.200 itu ada support nih. Ini ada support. Nah, dia mantul di area support, lalu hari ini membentuk higher high. Ini higher high dan higher low ya, higher low. Potensinya selama stokastiknya masih bagus, ini sudah mulai golden cross, ada potensi dia bisa ke resist di sini. Jadi teman-teman kalau ada yang sudah entry di dekat area support bisa SOS dulu di sini. Karena selama MACD-nya belum golden cross, maka belum oke ya untuk dibawa swing. Untuk trading swing itu masih kurang oke. Jadi sementara masih dalam mode fast trading dulu sampai ada konfirmasi dari MACD-nya. Kalau MACD-nya sudah golden cross itu boleh hold. Tapi selama belum, maka fast trading aja dulu. Ketika stokastiknya sudah mulai dead cross, itu boleh take profit, atau sudah di dekat resist, ini boleh take profit di situ. Kelihatannya dia akan bergerak, kalau ini bergerak sideways maka ini menjadi range areanya ya. Resistnya ada di 11.400 sampai 11.600. Ini menjadi resistnya. Ini menjadi trading range. Next Indi. Untuk Indi ini adalah status exitnya sudah di sini, exit, belum ada sinyal untuk entry, tapi dia masih di atas MA 200 ya. Garis ini adalah MA 200, jadi cukup menarik. MA 200 ini garisnya juga bisa digunakan sebagai support. Ini selama dia bertahan di atas MA 200 itu masih cukup oke. Ini pixelnya hijau 1. Lalu untuk, nah ini kan dia semakin lama semakin memendek ya. Ini artinya ada perbaikan dari momentumnya itu semakin membaik. Nah, kita cek dulu untuk MACD dan stokastiknya, tapi ini belum valid buy ya. Artinya kalau teman-teman mau entry masih sifatnya spekulatif. Spekulatif buy. Kita cek untuk indikator MACD-nya. MACD-nya ini mulai merapat ya. Ini oke. Lalu stokastiknya juga ini naik, sudah golden cross, kepalanya juga naik gitu. Nah, ini oke nih. Menarik. Jadi dan masih dekat area support. Ini kita bisa gunakan sebagai supportnya nih di sebelah sini ya. Nah, di sini itu area supportnya. Jadi teman-teman bisa coba cicil dengan potensi dia akan naik ke resist terdekat. Resist terdekatnya di sini dulu. Harga high candle terdekat ya. Jadi kalau mengambil body berarti mungkin sebelah sini. Nah, area sini menjadi resistnya. Sini support. Jadi teman-teman bisa cicil di area support. Belinya dekat support. Jangan lupa money management karena ini sifatnya spekulatif buy, bukan valid buy ya. Belum ada sinyal valid buy. Beli dekat area support, lalu sell on strength di area resist. Nah, ini sudah cocok untuk entry. Kalau seandainya sampai MACD-nya golden cross dan kebentuknya begini ya, jadi mulai membuka. Ini juga tetap naik, mulai membuka lebar. Ini oke. Artinya teman-teman bisa hold dengan harapan dia bisa mencapai resist yang lebih tinggi. Jadi resist itu udah banyak ya, bisa resist terdekat. Resist terdekatnya misalnya di sini, resist selanjutnya di sini. Lalu resist selanjutnya ada di sini. Nah, jadi dia harus melalui resist-resistnya itu dulu.
Seandainya indikatornya makin bagus, makin baik, maka ada potensi dia bisa naik ke resist selanjutnya. Untuk Indi ini harganya ada korelasinya dengan coal ya, batu bara, coal. Maka teman-teman harus cek juga harga batu bara. Harga batu bara itu bisa cek di investing dan trading view. Jangan lupa pantau ya, karena ada korelasinya. Kalau harga batu bara naik, maka berpotensi Indi juga akan naik. Tapi kalau harga batu bara anjlok lagi, maka ada potensi dia akan turun juga. Jadi susah naiknya. Ini untuk Indi. Nah, ini saya ada tarik garis tren. Mudah-mudahan dia bisa mencapai ini ya. Balik ke resist trennya ini. Kan dia bergeraknya begini ya. Nah, mudah-mudahan dia bisa bergerak begitu lagi, mencapai itu. Dengan catatan dia tidak boleh jebol sini ya. Kalau dia jebol ke bawah, artinya dia sudah patah dari trennya, maka tidak oke lagi. Dan jangan lupa pantau harga call-nya. Ini secara indikatornya ini menarik. Dan dia masih di area support ya, udah lagi di dekat support, maka ini low risk. Cut loss bila dia keluar dari trennya ini. Untuk BBRI belum ada sinyal valid buy-nya. Di sini exit dan belum muncul valid buy-nya. Di sini merah-merah, masih merah-merah 2, tidak oke. Lalu ini juga masih kurang oke. Coba kita cek untuk MACD dan stokastiknya. MACD-nya masih membuka ya sebetulnya. Ini MACD-nya masih membuka, menurun dan membuka, kurang oke, tapi stokastiknya sudah golden cross. Ini menarik. Ada potensi kita bisa fast trading. Nah, menariknya di sini bentuk candlenya ya. Candlenya ini sebetulnya candle patternnya Morningstar. Dia akan menghadapi resist dulu, mudah-mudahan bisa lewat ya dari 3250. Tapi kembali lagi, kalau MACD-nya tidak ada perbaikan, maka teman-teman bisa SOS nih di area resistnya. Pantau aja ya, pantau stokastiknya. Stokastiknya kan sudah GC nih, golden cross. Kalau seandainya dia sampai dead cross dan MACD-nya masih belum menutup juga, masih belum golden cross, maka teman-teman bisa take profit ya, take profit. Jadi ini ada resist 3250, supportnya di 3010, support lebih bawah lagi 2970. Nah ini resist, ini support. Ini juga saya ada tunjukkan untuk area. Nah ini area Fibo-nya dia bertahan ya, dia bertahan di Fibo 0,5 nih. Mudah-mudahan dia bisa lewat, tapi dia harus melewati ini dulu, 3190-nya, yaitu Fibo 382. Seandainya dia bertahan di atas, ini cukup menarik. Mudah-mudahan dia bisa lanjut ke resist selanjutnya. Resist selanjutnya yaitu ini. Nah ini mudah-mudahan MACD-nya bisa membaik. Secara stokastik dia sudah golden cross. Maka kalau ada perbaikan dari MACD-nya menjadi golden cross, itu menarik ya. Jadi teman-teman bisa cicil sekarang, lalu nanti setelah MACD-nya golden cross lagi, teman-teman bisa tambah porsinya. Jadi kita harus mengatur money management, jangan langsung beli dalam jumlah besar, nanti takutnya malah ternyata gagal, akhirnya nyangkut banyak sekali. Nah ini Morningstar. Mudah-mudahan ini bullish pattern ya, bullish pattern candle, bullish pattern. Jadi teman-teman mudah-mudahan ini bisa naik. Kalau dia bertahan di atas 38-nya, ada potensi dia akan segera ke resist selanjutnya, yaitu di sini. Ini resist selanjutnya. Dan mudah-mudahan bisa kembali naik. Lalu untuk ICBP ini sinyal exit di sini belum ada sinyal valid buy-nya. Pixelnya dua-duanya merah, tidak oke. Lalu momentumnya juga pink-pink ya. Jadi artinya dia masih sideways. Untuk MACD dan stokastik di sini dead cross.
masih menurun, kepala ke bawah, nggak oke. Lalu untuk stokastiknya trennya menurun. Terakhir ini juga ya, ini birunya di atas nih, kelihatan nggak ya teman-teman ya? Jadi yang bagus itu adalah saat seperti ini, coklatnya di atas, merahnya di bawah. Ini artinya sudah dead cross dan masih menurun, jadi kurang oke nih. Ada potensi dia akan turun menuju ke area supportnya dulu. Nah, supportnya di mana? Supportnya di 9.600 sampai 9650. Ini area supportnya ya, area support. Resistnya ada di sini 10.500, itu menjadi area resistnya. Maka saat dia mendekati support ini di 9650, itu teman-teman bisa pantau ya, apakah stokastiknya ada golden cross. Saat dia golden cross, maka teman-teman bisa gunakan untuk fast trading karena MACD-nya masih menurun, kecuali MACD-nya sudah mulai merapat dan jadi mulai merapat, lalu stokastiknya mulai menanjak golden cross. Nah, itu teman-teman ada potensi untuk hold. Jadi saat MACD-nya golden cross itu masih bisa hold, ada potensi dia menuju ke resist selanjutnya. Tapi kalau sekarang kondisinya adalah bila teman-teman ingin entry, maka menunggunya di area support dulu ya. Dan potensinya mudah-mudahan dia bisa kembali ke resistnya kembali. Trennya ini masih menanjak ya, trennya masih menanjak. Nah, ini bentuknya dia trennya sepertinya ini nih, ascending triangle. Mudah-mudahan dia bisa bertahan di atas support trend. Ini namanya support trend ya, support trend. Dia membentuk ascending triangle, jadi rata atas. Itu mudah-mudahan dia bisa bertahan di atas support trendnya dan bisa kembali naik. Tapi kalau melihat MACD-nya membuka begini, ada potensi dia masih bisa turun nih. Mungkin dia akan ke area sini dulu ya. Mudah-mudahan dia tertahan di sininya, atau seandainya dia membentuk ekor lalu kembali lagi ke atas seperti ini. Nah, mudah-mudahan dia masih tertahan di sana. Selama dia tidak jebol dari garis trennya ini, maka itu masih oke. Nah, cuma berhubung MACD-nya kurang meyakinkan, jadi ada potensi dia kembali ke area supportnya di 9.600. Untuk Pegas ini belum ada sinyal entry, di sini exit. Lalu belum ada sinyal entry, pixelnya masih kurang oke, dan momentumnya juga masih merah-merah ya. Momentumnya masih merah nih, masih kurang oke. Seenggaknya dia harus makin mengecil. Nah, menuju ke situ. Kalau dia semakin mengecil, semakin hilang, masih ada potensi dia bergerak sideways, maka kita bisa trading buy on support lalu sell on strike. Masih bisa fast trading. Coba kita cek dulu untuk area support. Nah, ini dia pasti support juga nih. MACD-nya dia dead cross di sini, masih menurun dan membuka. Stokastiknya di sini dead cross, tapi sini sudah mulai ya, dia mulai rapat-rapat lagi nih, jadi golden cross. Nah, karena dia golden cross berarti dia hanya untuk fast trading aja. Pas lagi di support ya, ini juga pas lagi di support nih. Supportnya 950. Ada potensi dia bisa naik, tapi naiknya mungkin sementara aja karena MACD-nya masih membuka dan menurun ya. Sampai kalau ada perbaikan dari MACD-nya, misalnya MACD-nya mulai golden cross, maka itu masih bisa hold sampai resist selanjutnya. Jadi ini teman-teman kalau ingin spekulasi, ini spekulasi ya, artinya sifatnya spekulatif buy, maka jangan lupa money management. Mudah-mudahan dia bisa mantul dulu, lalu teman-teman bisa fast trading. Kalau ada perbaikan dari MACD-nya, maka masih bisa hold. Tapi kalau MACD-nya tidak ada perubahan, masih terus membuka ke bawah, artinya ini hanya fast trading aja. DMAS, untuk DMAS ini terakhir sudah tidak ada posisi ya. Ini dia masih sideways nih, kemarin itu sideways. Pixelnya masih kurang oke, dua-duanya merah.
Lalu ini juga ya, tuh dia kan pink-pink ya, pixel momentumnya pink-pink, artinya dia bergeraknya masih sideways. Untuk MACD-nya di sini sudah dead cross, menurun, masih membuka. Lalu stokastiknya juga di sini dead cross. Memang dia sudah mulai merapat sih, tapi kepalanya masih hadap bawah. Kita cek dulu area supportnya. Supportnya ada di sini ya, 196. Cuma bentuknya agak kurang enak nih. Bentuknya sudah mulai terlihat seperti ini ya, seperti mau head and shoulder nih, mau membentuk head and shoulder ini pattern. Nah, mudah-mudahan dia tidak jebol ya, tidak jebol. Seandainya dia turun lagi dari support 196 ini, maka valid ya, maka dia membentuk head and shoulder, dan dia akan ke support selanjutnya yaitu 164. Nah, jadi ini pantau di area support di sini 196. Jika teman-teman baru mau entry, maka jangan entry dulu, wait and see dulu, melihat apakah ada perubahan di ininya ya, MACD dan stokastiknya, karena secara tren juga stokastiknya menurun nih. Tuh, dia menurun ya. Sini juga trennya menurun. Terus patternnya agak kurang enak. Ini kalau dia jebol maka berpotensi turun ke bawah. Jadi yang sudah punya mungkin bisa gunakan kesempatan untuk SOS dulu. Seandainya dia naik, maka SOS dulu. Kalau yang belum punya, maka wait and see dulu ya, sampai ada perbaikan dari patternnya. Seandainya kalau dia mantul dari sini, lalu pattern MACD-nya mulai menutup, stokastiknya golden cross, nah itu masih bisa dipertimbangkan untuk entry spekulasi, tetap spekulatif sifatnya. Tapi kalau secara sinyal valid buy itu belum ada. Untuk composite kita, indeks kita terakhir masih ya, belum ada sinyal validnya, segitiga hijaunya belum ada, pixelnya masih merah-merah, dan ininya sudah mulai membaik sih, karena sudah berubah ya jadi merah tua, artinya berpotensi reversal. Tapi reversalnya mampunya seberapa itu yang kita juga nggak tahu. Nih saya ada, waktu itu juga pernah nih di video sebelumnya saya ada bikin charting sendiri seperti ini menggunakan Fibo dan trend. Jadi secara MACD, dari MACD memang nih dia mulai kepalanya, ini saya zoom dulu biar teman-teman melihat lebih detail, mulai kepalanya bergerak kayak mau menutup ya, seperti mau menutup. Lalu dari stokastiknya dia golden cross. Nah ini oke, tapi masih ya, kita modenya adalah 50% cash, 50% cash. Jadi jangan full cash dulu karena belum ada golden momennya. Golden momennya adalah ketika ini menjadi golden cross, ini juga menjadi golden cross. Dan golden crossnya kalau semakin membuka itu semakin oke. Ini semakin membuka semakin oke. Nah ini belum terjadi, jadi masih spekulatif sifatnya. Ini golden crossnya hanya terjadi pada stokastiknya. Walaupun ini sudah mulai menanjak nih, sudah mulai menanjak, tapi masih harus tetap waspada ya. Mudah-mudahan dia bisa bergerak di dalam channel trennya ini. Mudah-mudahan dia bisa kembali ke sana. Oke, jadi kalau dia selama dia bertahan di atas trendline-nya ini, di atas Fibo 382-nya juga, nah ini akan sangat baik sekali. Mudah-mudahan dia nggak jebol lagi. Mudah-mudahan Oktober menjadi Oktober ceria ya, seperti di video sebelumnya saya ada kasih stock performance dari composite kita itu menggunakan bot dari Wisdom Main Invest ya. Jadi stock performance itu kita bisa lihat di bulan Oktober itu ada potensi indeks kita akan hijau. Nah, jadi mudah-mudahan sesuai dengan stock performance-nya, yaitu dia akan bergerak naik. Nah, di November teman-teman hati-hati ya, karena November stock performance-nya selama ini lebih banyak merah. Oke, good luck buat tradingnya teman-teman. Semoga teman-teman mendapatkan
hal banyak dari video-video ini. Semoga teman-teman tradingnya semakin baik, semakin disiplin, dan money manajemennya semakin baik juga. Good luck untuk tradingnya ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Thank you.